Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 134 Pembalasan Chaiden. Hari ini, Chaiden sangat bersemangat karena ia mengira telah berhasil mencopot Jordan dari jabatannya sebagai Presiden S Corporation dan menjadikannya orang yang tidak punya uang. Dia juga membuat Jordan menceraikan Hailey, wanita yang dia sukai, dan dengan demikian merebutnya darinya. Hasil saat ini adalah hasil yang diharapkan dari perbuatan Chaiden. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kalah dari rivalnya dalam cinta sebelumnya. Sayangnya jari-jari Chaiden telah lumpuh oleh Jordan. Namun, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan Chaiden. Hal itu pun tidak menghalanginya untuk makan dan minum, sebab ia telah melatih dirinya untuk menggunakan kedua tangannya dalam mengerjakan berbagai tugas. Demikian pula, hal itu tidak memengaruhi kemampuannya bermain game seluler. Chaiden dan Hailey sempat mengobrol di telepon. Setelah selesai minum obat, ia mengajak Hailey bermain PUBG bersama. Chaiden tidak bisa menggerakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, tetapi untungnya, ia hanya perlu menggerakkan ibu jarinya saat memainkan permainan ini. Chaiden memilih Victor, sementara Hailey memilih Sarah. Chaiden bertugas untuk memancing musuh agar datang kepadanya sementara Hailey bersembunyi di belakang untuk membunuh mereka. Pada beberapa permainan awal, keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan meraih kemenangan beruntun. Akan tetapi, seiring berjalannya permainan, performa Chaiden mulai menurun karena akurasi tembakannya menurun drastis. Hailey pun memperhatikan situasi dalam permainan dan bertanya, "Sayang, apakah kamu lelah?" Hailey baru saja menceraikan Jordan hari ini, namun dia memanggil pria lain, darling, di malam hari. Banyak gadis cantik yang persis seperti Hailey. Kebanyakan dari mereka akan selamanya memiliki banyak sekali teman pria. Bagi gadis-gadis seperti mereka, tidak akan pernah ada waktu jeda setelah putus cinta kecuali mereka benar-benar memutuskan untuk tidak pernah jatuh cinta lagi. Jika tidak, mereka akan segera beralih ke pria lain setelah bercerai atau putus cinta. Pria seperti Jordan, yang tetap setia kepada istri mereka dan menjauhkan diri dari terlalu dekat dengan teman lawan jenis, sungguh menyedihkan. Setelah dia menikahi Hailey, semua orang tahu bahwa dia tidak punya uang, dan tidak ada wanita yang bersedia mencoba dan berkencan dengannya. Satu-satunya orang yang mengambil inisiatif adalah Elle, yang mengira bahwa dirinya masih anggota keluarga Stelle. Chaiden berkata selama pertandingan, "Entah kenapa, saya tiba-tiba merasa sakit kepala." Hailey juga sangat khawatir tentang Chaiden. Ia berkata, "Tidurlah setelah ronde ini. Hari sudah sangat larut." "Baiklah kalau begitu." Chaiden telah berencana untuk begadang hari ini dan minum untuk merayakan setelah Salvatore memotong jari Jordan. Akan tetapi, ia merasa makin tidak nyaman, jadi setelah bermain game, ia mematikan lampu dan pergi tidur. Setelah tertidur sekitar 1 atau 2 jam, Chaiden tiba-tiba terbangun dan mulai muntah sambil merasa pusing dan demam. "Perawat, perawat, seseorang, kemarilah." Chaiden berseru lemah sambil menekan tombol panggil di tempat tidur untuk memanggil perawat. Tak lama kemudian, 2 orang perawat masuk, namun perawat yang tadi membantu memasang infus pada Chaiden sudah tidak terlihat lagi. Melihat kondisi Chaiden yang tiba-tiba memburuk parah, para perawat segera mendorongnya ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Setelah 2 jam, kondisi Chaiden akhirnya mereda. Sekarang dia bisa bernapas lebih baik, dan gejala mual dan demamnya juga sudah mereda. Pada saat ini, Sane juga telah tiba di rumah sakit. Sane bertanya kepada dokter utama, "Bagaimana keadaan adik saya? Mengapa dia tiba-tiba demam dan muntah? Jari-jarinya terluka. Gejala-gejala ini seharusnya tidak terjadi." Dokter berkata, "Anda benar. Gejala-gejala ini tidak disebabkan oleh luka-lukanya, tetapi karena virus. Untungnya, dia sekarang ada di rumah sakit, dan mereka dapat menyelamatkannya tepat waktu. Kalau tidak, kalau keadaannya makin buruk, dia bisa lumpuh." Sane panik dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa ada efek samping dari virus ini? Apakah saudaraku baik-baik saja?" Dokter berkata, "Tidak apa-apa. Dia akan segera pulih. Setelah pulih, mobilitas dan fungsi tubuhnya yang normal akan kembali, tetapi..." "Tapi apa?" Mata Sane membelalak kaget saat dia menatap dokter itu. Dokter itu menghela napas dan berkata, "Kami menemukan bahwa virus ini memiliki efek yang fatal pada pria, dan juga menyebabkan kemandulan pada pria." Sane meraih jas putih dokter itu dan bertanya, "Maksudmu adikku tidak akan pernah bisa punya anak lagi?" Kondisinya parah, dan keluarga Husli juga merupakan keluarga bergengsi. Dokter itu berkata dengan panik, "Tidak, ini hanya analisis teoritis. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih banyak." Dalam benak Sane, dia tahu dokter itu telah mencoba meremehkannya sebisa mungkin karena dia takut padanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Chaiden perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat Sane duduk di sampingnya dengan ekspresi kecewa. "Ah,
Akhirnya aku bangun juga. Sane, apakah kau menemaniku sepanjang malam? Aku baik-baik saja sekarang, aku baik-baik saja, aku merasa seperti bisa melompat-lompat. Chaiden berkata pada Sane. Sane mengangkat kepalanya dan berkata, Chaiden, apakah kamu menghubungi seseorang beberapa hari ini? Ada yang berniat menyakitimu. Menyakitiku. Tidak, kecuali kamu dan staf rumah sakit, Hailey adalah satu-satunya orangnya, kata Chaiden. Sane jengkel. Dia berdiri dan berkata, pasti si jalang Hailey Camden yang meracunimu. Chaiden menyadari bahwa Sane tampaknya berniat menyelesaikan masalah dengan Hailey. Dia meraih Sane dan berkata, tidak, Sane, saat dia datang ke sini, dia tidak memberiku air atau makanan. Selain itu, sejak detik pertama dia masuk, aku memegang tangannya dan menciumnya agar dia tidak punya waktu untuk meracuniku sama sekali. Tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Chaiden tidak percaya Hailey akan menyakitinya. Tiba-tiba, Chaiden teringat pada perawat cantik yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Oh iya, tadi malam ada perawat yang tidak kukenal datang untuk menyuntikku dan memasang infus saat aku hampir tertidur. Setelah disuntik, aku mulai sakit kepala. Sane berkata dengan tatapan tajam di matanya, tunggu. Setelah sekitar 20 menit, Sane memanggil semua perawat di lantai ini dan meminta Chaiden untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Chaiden menggelengkan kepalanya. Chaiden berkata, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan dirinya. Meskipun perawat itu mengenakan topeng, dia memiliki mata yang indah, dan dia benar-benar cantik. Chaiden tidak akan pernah melupakan seorang gadis cantik saat dia melihatnya, jadi dia yakin akan hal itu. Mungkinkah perawat kemarin hanya berpura-pura menjadi perawat? Tebak Sane. Chaiden mulai merasa sedikit takut saat memikirkannya. Apakah Jordan menyuruh seseorang untuk menyakitiku? Apakah dia mencoba membalas dendam hanya karena aku memotong dua jarinya? Sane menggeram, Chaiden, orang bernama Salvatore itu tidak memotong jari Jordan tadi malam. Mereka mengatakan bahwa orang-orang mereka ditangkap oleh polisi sebelum mereka mencapai pintu masuk hotel. Sebaiknya kau tidak mengandalkan mereka. Sialan. Kita biarkan bajingan itu kabur. Chaiden merasa malu. Namun, Chaiden segera tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Aku bisa membunuh bayinya yang belum lahir. Aku sudah meminta Hailey Camden untuk datang ke rumah sakit untuk melakukan aborsi hari ini. Aku akan meneleponnya dan bertanya apakah dia sudah datang. Yang mengejutkan Chaiden, Sane langsung merampas telepon genggamnya begitu dia mengeluarkannya.